Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, dan kapanpun teman-teman melihat video ini. Kembali lagi dengan Pak Anggit, kali ini kita akan belajar tentang bioteknologi. Semoga ini akan membantu persiapan teman-teman dalam belajar dan mempersiapkan untuk ujian nanti. Maka mari kita lihat apa yang akan kita pelajari pada video kali ini. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang definisi dari bioteknologi itu apa. Lalu juga kita akan belajar tentang perbedaan bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. Lalu kita akan belajar tentang penerapan bioteknologi konvensional. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang penerapan bioteknologi modern. Baik, kita lanjut ya. Oke, teman-teman, mungkin kita akan mulai dengan pertanyaan ini. Apa itu ya yang dimaksud dengan bioteknologi? Nah, maka sebenarnya yang dimaksud dengan bioteknologi ya, atau definisinya adalah ini teman-teman. Teknologi yang prosesnya menerapkan prinsip ilmiah untuk menyediakan barang atau jasa dengan kerekayasaan yang melibatkan bantuan agen biologi. Ada kata-kata kunci yang sudah Pak Anggit tandai dengan warna yang mencolok, yaitu teknologi, prinsip ilmiah, barang atau jasa, dan yang paling penting adalah agen biologi. Ya teman-teman ya. Jadi bioteknologi kalau mau ini digali lagi, bioteknologi itu berarti adalah suatu teknologi yang prosesnya pokoknya harus melibatkan prinsip-prinsip ilmiah. Jadi tidak ngawur ya teman-teman ya. Ada dasar ilmiahnya. Dalam rangka untuk menyediakan barang bisa, jasa juga bisa, dan dengan kerekayasaan yang akan diperbuat dalam teknologi ini, intinya ini yang menjadi kekhasannya, harus melibatkan bantuan agen biologi. Agen biologi yang dimaksud di sini adalah makhluk hidup, teman-teman. Bisa mikroorganisme yang tidak kasat mata, ataupun juga bisa makroorganisme. Itu ya. Jadi itulah definisi dari bioteknologi. Nah, kalau kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan bioteknologi, maka mari kita lebih dalam. Kita akan coba lihat perbedaan dua jenis bioteknologi, yaitu bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. Apa saja ya bedanya? Mari kita lihat dari bioteknologi konvensional. Kalau bioteknologi konvensional itu sudah ada, bahkan sejak awal peradaban manusia. Dulu ditemukannya tidak sengaja, dan waktu itu manusia belum menyadari bahwa itu adalah bioteknologi. Seperti contoh kasusnya adalah yogurt. Ya. Jadi zaman dulu yogurt itu ditemukan tidak sengaja teman-teman. Yaitu saat manusia di masa lampau itu berburu, ya. Dan mereka kalau berburu itu jauh, maka kadang mereka itu membawa bekal berupa susu yang disimpan dalam botol yang terbuat dari lambung hewan. Ya. Jadi belum ada tuh botol-botol kekinian, tumbler-tumbler belum ada ya teman-teman. Jadi disimpannya di tempat wadah yang terbuat dari lambung ternak. Ya. Yang lucu adalah tanpa mereka sadari di lambung itu sudah ada mikroorganisme sebenarnya yang bisa memanfaatkan nutrisi yang ada di susu. Maka saat susu tadi disimpan di dalam wadah tersebut, bakteri, mikroorganisme yang ada di di botol yang terbuat dari lambung tadi, itu pada akhirnya malah melakukan proses fermentasi. Jadi bakterinya, mikroorganismenya memakan nutrisi-nutrisi yang ada di susu, lalu mikroorganisme tersebut menghasilkan hasil metabolisme alias metabolit gitu ya, yang berupa suatu asam, yaitu asam laktat. Sehingga susunya ya saat diminum kembali sama pemburu tadi, sama manusia tadi, kok rasanya jadi asam gitu ya. Jadi padahal mereka perasaan waktu nyimpen fresh, kenapa ini jadi asam. Nah, itulah sebenarnya secara tidak sengaja suatu produk bioteknologi konvensional bisa ditemukan. Berbeda dengan bioteknologi modern, karena bioteknologi modern itu baru berkembang pesat saat ditemukan struktur DNA. Ya, jadi baru sekitar abad 19 nih baru mulai berkembang. Di saat DNA, materi genetik di dalam sel makhluk hidup sudah ditemukan strukturnya
dan digali fungsi serta struktur bermacam-macam spesifiknya seperti apa. Baru di situ berkembang bioteknologi modern. Lalu, apa perbedaan lainnya? Nah, ini teman-teman ya. Kalau bioteknologi konvensional itu menggunakan langsung hasil produksi mikroorganisme, alias sebutannya adalah metabolit, gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi contohnya susu, ya, lalu terkena secara tidak sengaja waktu itu bertemu dengan mikroorganisme asam laktat, maka metabolit dari hasil metabolisme bakteri tersebut adalah asam laktat. Ya, asam laktatnya itu langsung bercampur dengan susu sehingga saat diminum ya asam laktatnya langsung gitu ya, langsung dikonsumsi gitu teman-teman. Sedangkan yang bioteknologi modern itu tidak langsung menggunakan hasil metabolit suatu mikroorganisme atau makhluk hidup lainnya. Melainkan yang dilakukan adalah merekayasa organisme, ya, baik itu mikroorganisme atau makroorganisme, dan biasanya yang direkayasa itu adalah bagian genetiknya. Jadi bagian yang menentukan sifat-sifat yang ada pada suatu makhluk itulah yang diutak-atik. Itu teman-teman. Ya, itu. Lalu apa perbedaan yang ketiga? Perbedaan yang ketiga kita bisa lihat dari peralatan dan metodenya. Kalau yang bioteknologi konvensional, tentu saja peralatan dan metodenya cukup sederhana saja, ya. Jadi semua orang itu bisa melakukan, ya, begitu teman-teman. Tidak perlu peralatan yang sebegitu canggihnya karena ya sesuai namanya konvensional sederhana, ya. Asalkan sudah ada agen biologi yang sesuai, pasti produk dari biotek konvensional ini bisa dilakukan. Namun berbeda halnya dengan yang bioteknologi modern. Karena peralatannya itu cenderung modern, ya, khusus, ya, tidak bisa sembarangan dicoba. Lalu metodenya juga rumit, jauh lebih rumit, perlu keterampilan khusus, ya, perlu untuk seseorang itu belajar secara khusus untuk bisa melakukan metode tersebut. Jadi tidak sembarangan orang, teman-teman. Kecuali mereka yang sudah belajar dan kecuali mereka yang sudah terlatih di dalam bioteknologi modern ini, baru bisa melakukan itu. Ya. Nah, next berikutnya adalah kalau bioteknologi konvensional itu kurang steril. Ya tentu saja ya teman-teman ya, karena peralatannya sederhana, biasanya kelemahannya jadi kurang steril. Serta kualitas produk yang dihasilkan itu belum terstandarisasi. Jadi kadang kita membuat yogurt hari ini dan beberapa hari depan bisa jadi hasilnya itu tidak sama, gitu ya. Karena memang belum terstandarisasi dari segi alat dan metodenya. Sedangkan kalau misalkan bioteknologi modern, ya ini menjadi keunggulannya karena hasilnya relatif ya lebih steril, tingkat produksinya tinggi dalam waktu yang singkat, serta kualitasnya itu terstandarisasi. Jelas ada standarnya. Begitu teman-teman. Nah, yang terakhir adalah contoh-contohnya. Kalau bioteknologi konvensional, ini Panggit catatkan beberapa contoh yang relevan denganmu, dekat denganmu ya. Biasanya yang dari pangan nih. Nah, yaitu keju, itu hasil bioteknologi konvensional. Roti itu juga iya loh. Tape, yogurt, nata de coco, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali. Sedangkan bioteknologi modern itu contohnya ada kultur jaringan, ya, ada cloning, ada pembuatan insulin buatan, dan masih banyak lagi juga, ya. Tapi ini hanya beberapa contoh yang relevan untuk teman-teman. Nah, semoga dengan ini kamu bisa memahami perbedaan antara bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern. Kalau begitu, kita akan next selanjutnya. Kita mau ngapain ya selanjutnya? Nah, teman-teman, kita akan mendalami tentang masing-masing bioteknologi tadi, yaitu konvensional dan juga yang modern. Ya. Kalau tadi kalian masih ada yang bingung secara tulisan, ini Pak Anggi coba rangkum dalam bentuk grafis gitu ya. Kita mulai dari yang bioteknologi konvensional terlebih dahulu. Teman-teman, bioteknologi konvensional itu ya paling tidak secara singkat gambarannya seperti ini. Jadi bagaimana ada suatu bahan, lalu ditambahkan suatu agen biologi tertentu akan menghasilkan produk. Ya.
Di bawah sudah Panggit juga sampaikan beberapa produk hasil dari biotek konvensional. Ya, gitu. Jadi misalkan Yakult gitu ya. Bahannya adalah susu sapi. Tapi dengan agen biologi tertentu, ya, dia baru akan berubah menjadi produk yaitu Yakult. Bahannya bisa jadi sama, tapi kalau beda agen biologi, produknya bisa beda. Contohnya ada di gambar ini juga, ya. Misalkan Yakult dengan yogurt. Ini sama-sama bahannya adalah susu, ya, susu sapi, susu hewan. Tapi agen biologinya berbeda, teman-teman. Sehingga produk yang dihasilkan juga berbeda. Ya. Satunya jadi Yakult, satunya jadi yogurt. Gitu. Nah, lalu ada contoh lainnya, misalkan tempe. Nah, kalau tempe gimana, Pak? Ya, tentu saja bahannya adalah kacang kedelai, ya, teman-teman ya, kacang kedelai. Agen biologinya ini yang putih-putih ini, ya. Ada yang tahu kira-kira yang putih-putih ini apa? Ya, ini adalah spesies jamur. Jamurnya apa ya? Next nanti ya kita akan lihat, tapi nanti di belakang. Ya. Tapi intinya kacang-kacang kedelai ini disatukan dengan agen biologi bernama tadi jamur tadi, sehingga bisa menghasilkan produk berupa tempe. Roti, Pak. Iya, roti juga merupakan biotek konvensional. Ini adalah tepung ya sebenarnya teman-teman ya. Tepung itu kan produknya bisa banyak banget, termasuk roti. Ya. Maka kalau roti ini memang terbentuk dari tepung yang ditambahkan agen biologi tertentu, sejenis kapang ya. Jadi kapang itu jamur yang lebih kecil. Ya, itu akan menyebabkan tepungnya itu bisa mengembang sehingga bisa membentuk roti ini. Ya, jadi yang dimanfaatkan adalah gas CO2 yang dihasilkan oleh kapang tadi. Kapangnya apa namanya? Nanti kita akan lihat, gitu ya. Tapi semoga dari sini kamu bisa paham konsepnya bahwa bioteknologi konvensional itu gampangannya ada bahan dengan agen biologi tertentu dihasilkan produk. Dan agen biologinya biasanya akan menghasilkan suatu metabolit. Inilah yang akan dimanfaatkan. Berbeda halnya dengan yang bioteknologi konvensional. Kalau bioteknologi modern, ya, yang tadi sudah Panggit jelaskan, yaitu ada agen biologi makhluk hidup, ya, bisa makro, bisa mikroorganisme, lalu direkayasalah gennya. Jadi gimana ya? Agen biologi itu tuh benar-benar DNA-nya, materi genetiknya yang diutak-atik. Ya. Sehingga pada akhirnya dihasilkan agen biologi, ya, makhluk hidup yang sudah direkayasa tadi, yang sudah dimodifikasi gennya. Ya. Jadi rekayasa dari genetik inilah yang akan memberikan keuntungan bagi manusia. Jadi agennya tetap sama, cuman memang genetiknya yang sudah diutak-atik sehingga bisa mendapat keuntungan yang lebih daripada sebelum direkayasa. Contohnya ada ini teman-teman, kultur jaringan, ya. Lalu contoh yang kedua ada cloning, ini cloning ya. Lalu yang ketiga ini ada anggrek bioilluminescence, jadi akan Panggit jelaskan dulu. Untuk yang kultur jaringan, kalau kalian lihat di sini tuh ada banyak botol-botol tanaman-tanaman kecil. Ini namanya adalah planlet teman-teman. Ini tanaman utuh dari akar sampai daun. Ya. Dan mereka semua ini sebenarnya berasal dari induk yang sama. Ya. Jadi kultur jaringan itu memanfaatkan metode di mana menumbuhkan tumbuhan ini bukan dari biji, melainkan dari bagian tubuh tertentu, ya, dan dikembangkan, ya, diperbanyak. Jadi bayangkan, sekarang kita bisa memperbanyak tanaman yang unggul misalkan, jadi yang sifatnya baik-baik, nggak perlu lagi pakai biji. Langsung dari tanaman itu, di bagian organ tertentu seperti batang, ujung daun, ujung tunas, ataupun akar, yaitu bisa dimanfaatkan untuk dikembangkan ini. Ya, sifatnya mirip sekali dengan induknya. Begitu pula dengan cloning. Ini cloning dua domba ya yang terkenal adalah domba Dolly. Teman-teman nanti bisa searching sendiri ya. Tapi Panggit mau menyampaikan intinya saja bahwa antara si Dolly sebagai induk dengan anaknya itu tuh benar-benar sebenarnya mereka adalah domba yang secara genetik sama persis, gitu ya, identik sekali, ya. Tidak ada bedanya secara DNA, semuanya sama. Maka menghasilkan kenamakan individu yang sama persis. Begitu teman-teman. Dan ini keren banget nih.
Ini adalah semacam, ini bunga anggrek ya teman-teman, yang direkayasa gennya. Ini disisipi oleh gen kunang-kunang. Kalian tahu kunang-kunang ya? Yang bisa menyala-nyala berpendar di malam hari itu. Ya, sehingga kamu bisa lihat bahwa ini eh, organisme anggrek ini disisipi gen yang berpendar di dari tubuh kunang-kunang, sehingga yang terjadi adalah saat malam hari anggrek yang sudah direkayasa ini berpendar seperti kunang-kunang teman-teman, nyala seperti ini. Ini tidak dibuat-buat, ini nyata, tetapi hanya bisa dilakukan kalau sudah direkayasa secara genetik dengan memanfaatkan bioteknologi modern. Keren banget kan? Kalau kalian mau bisa jago di sini ya, besok kalau kalian kuliah ya ambillah jurusan bioteknologi. Kamu akan belajar sampai sini. Gitu. Nah, teman-teman, supaya lebih jelas lagi, habis ini sama Pak Anggit kita akan belajar lebih dalam tentang masing-masing jenis. Kita akan mulai dulu dari penerapan bioteknologi konvensional di dalam kehidupan kita. Nah, sebenarnya ini deket banget sama kita, teman-teman. Ya, dekat sekali. Maka ini Pak Anggit langsung menyampaikan saja, bioteknologi konvensional itu yang paling banyak itu di bidang pangan, ya, di bidang pangan. Nah, di sini langsung tertampilkan, sudah jelas kan? Sekarang detail, ada jenis mikroorganisme yang dipakai untuk membuat produk makanan tertentu. Misalkan, ya, Rhizopus oryzae. Nah, ini nama jamurnya tadi, teman-teman, yang akan digunakan untuk membuat tempe. Ya, bahannya apa? Kedelai. Jadi kedelai plus jamur Rhizopus oryzae ini, maka terbentuklah tempe. Ada juga jamur yang lain, namanya Neurospora cytophilia. Nah ini ya, setelah tadi. Sama, bahannya juga kedelai. Tapi karena mikroorganismenya berbeda, maka akan menghasilkan produk yang berbeda yang dikenal sebagai oncom, teman-teman. Ya, jadi kalau mau dilihat oncom itu ya sebenarnya itu kedelai yang dibungkus atau ditumbuhi sama jamur. Tapi karena jamurnya berbeda dengan yang tempe tadi, Rhizopus oryzae, maka penampakannya juga lain, rasanya juga jadi lain. Bahkan kandungan gizinya juga lain. Gitu. Ya. Unik ya, bahan sama, beda mikroorganisme, beda agen biologinya, lalu produknya juga berbeda. Tapi juga ada yang berbeda ini teman-teman ya. Ini Pak Anggit nomor 3 sampaikan contoh satu mikroorganisme, ya, satu agen biologi, tapi dia bisa terlibat dalam membuat berbagai macam produk. Ya. Contohnya tadi roti yang sempat Pak Anggit ceritakan. Saccharomyces cerevisiae itu adalah semacam kapang tadi ya teman-teman ya. Jamur yang kecil-kecil. Kalau dikasih di tepung roti, nanti akan menghasilkan gas CO2. Inilah yang disasar dan membuat tepung roti tadi jadi mengembang. Sehingga saat di oven itu jadi cantik. Ya. Tidak bantet, tidak keras. Itu gara-gara ini teman-teman. Ya. Nah, tapi kalau dalam pembuatan tape dan wine, sebenarnya Saccharomyces cerevisiae ya sebenarnya juga menghasilkan, ada CO2-nya sih, tapi bukan itu yang disasar. Produk yang disasar untuk membuat dua hal ini yang terkandung itu adalah alkohol. Kalau wine jelas ya, dia kan sari buah lalu ditambahkan Saccharomyces cerevisiae, maka nanti akan menghasilkan alkohol, teman-teman. Jelas itu. Ya. Kalau tape, bahannya adalah ketela, teman-teman. Tapi ketela yang dikasihkan Saccharomyces cerevisiae itu gimana ya? Sebenarnya bukan alkohol sekali sih yang disasar, melainkan Saccharomyces cerevisiae itu bisa membantu supaya lunak. Nah, gitu sebenarnya. Jadi lunak ketelanya. Jadi tape yang biasanya kita makan. Masalahnya, ini tidak bisa lepas, alkohol tetap dihasilkan. Maka walaupun strukturnya sudah dapat empuk, tapi masih ada sensasi alkoholnya, teman-teman. Dan itu pun juga tidak setinggi yang wine, membuktikan bahwa itu bukan produk utama yang disasar dalam pembuatan tape. Serta ada banyak contoh-contoh yang lainnya, teman-teman. Kamu bisa lihat Aspergillus wenti, ini untuk membuat kecap dari bahannya tentu saja kedelai, ya. Acetobacter aceti untuk membuat asam cuka.
Ada acetobactersilinum, ini dulu Pangit waktu skripsi pakai ini, ya, yaitu untuk membuat nata de coco. Lalu dulu bahannya apa Pak kalau nata de coco? Tentu saja kalau bahannya adalah air kelapa, ya, yang nanti nutrisinya akan dimakan oleh acetobactersilinum, sehingga acetobactersilinum nanti akan menghasilkan metabolit, yaitu berupa lembaran selulosa. Nah, lembaran selulosa inilah yang kita makan dalam bentuk nata, gitu teman-teman. Lalu nomor 7 sampai nomor 9, ini juga unik. Bakterinya macam-macam nih. Ya, mikroorganismenya macam-macam. Ada Lactobacillus casei, ada S ini Streptococcus thermophilus, ada juga Lactobacillus bulgaricus. Uniknya adalah bahannya sama-sama susu. Tapi kalau kamu lihat, ternyata produknya bisa lain-lain. Ya. Kalau Lactobacillus casei itu susunya jadi kefir, kalau Streptococcus thermophilus susunya berubah menjadi keju, dan kalau Lactobacillus bulgaricus susu berubah menjadi produk yogurt. Ya. Lalu yang suka Korea-Koreaan nih, kimchi. Kalian suka makan kimchi kan? Ternyata itu juga biotek sederhana atau biotek konvensional, yaitu sawi ya kalau nggak salah bahannya ya. Paling nggak terlalu paham tentang Korea-Koreaan, tapi kalau nggak salah itu sawi. Ya. Itu diberikan mikroorganisme yang namanya Lactobacillus kimchi. Ini bakteri teman-teman. Maka jadilah bentuknya tetap sawi secara fisik, tapi rasanya beda. Rasanya ada asam-asam. Asamnya itu hasil dari metabolismenya si Lactobacillus kimchi. Ada pula Spirulina sp. Ini adalah menghasilkan produk berupa PST, yaitu protein sel tunggal. Di mana protein ini tuh tinggi sekali kandungannya di spirulina dan bahkan biasanya dikonsumsi dalam bentuk kapsul ya, obat gitu teman-teman. Tidak boleh ngawur karena tinggi sekali. Kalau ngawur nanti malah organ tubuh kita yang akan bekerja keras dan bisa rusak, terutama di ginjal ya, gitu. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman, beberapa mikroorganisme yang terlibat dalam bidang pangan di dalam bioteknologi konvensional. Tapi apakah biotek konvensional ini cuma di bidang pangan? Tentu saja tidak. Maka dari itu, Pak Anggit juga menyampaikan beberapa mikroorganisme yang terlibat di bidang-bidang selain pangan. Ini nih contohnya yang terkenal, yaitu Theobacillus ferroxidans. Ada kata ferro di sini. Ferro itu mengacu pada Fe gitu ya. Di unsur kimia itu adalah besi. Maka produknya itu yaitu langsung wujudnya teman-teman, yaitu memisahkan besi. Ya, jadi ini tuh kayak pengurai sebenarnya. Besi itu kalau di alam tuh jarang berbentuk langsung besi. Biasanya mereka tuh terdapat di dalam biji-biji. Maka biji yang masih umum sekali, nggak tahu ini bagaimana caranya memperoleh besinya saja, maka biasanya akan dimanfaatkan bakteri ini. Ya, dengan menambahkan Theobacillus ferroxidans, maka besinya bisa terpisah dari bijinya. Ya, jadi bisa didapatkan besi yang murni. Bidangnya adalah tambang. Bakteri yang namanya hampir mirip, ya ini satu genus, yaitu Theobacillus, tapi spesiesnya beda, oksidan. Ini juga sama, kayak tadi yang di atasnya, tetapi ini untuk memisahkan tembaga ya, dari bijinya. Bidangnya adalah tambang. Lalu ada Bacillus thuringiensis, ya, ini dimanfaatkan untuk insektisida mikrobial, jadi insektisida teman-teman. Ini adalah untuk ibaratnya ya. Ini mengendalikan jumlah hama, insek serangga, ya. Ini akan menyerang insek-insek para serangga, membuat mati sebagian, ya. Dan ya ini bisa dimanfaatkan seperti ini. Ada juga Methanobacterium. Ini akan menghasilkan produk berupa gas metana CH4, ya. Yang biasanya ini dimanfaatkan juga untuk biogas teman-teman. Bakteri ini ya itu juga terdapat di banyak banget di kotoran ternak, ya. Maka ya ini bisa dimanfaatkan. Pak Anggit juga pernah membuat biogas dari ini. Ya. Jadi dari kotoran ternak sudah tahu sudah ada bakterinya ini, lalu dari situ bisa mendapatkan banyak gas metana, teman-teman. Jadi kotoran sapinya itu diurai sama bakteri yang ada di dalam kotoran sapi tersebut menjadi gas metana. Lalu gas metananya
Pak Anggi jebak gitu ya, pakai pipa disalurkan, lalu itu bisa menjadi gas yang bisa digunakan untuk kompor memasak di rumah-rumah warga. Begitu ya. Bidangnya adalah energi, gitu ya teman-teman ya. Lalu ada Penicillium notatum, ini jamur teman-teman, dan ini menghasilkan antibiotik yang sangat terkenal yaitu penicillin. Jadi penicillin yang kamu minum itu ya, itu berasal dari jamur Penicillium notatum. Bidangnya adalah kesehatan tentu saja. Dan yang terakhir adalah Pseudomonas otida. Ini adalah pengurai minyak ya. Jadi biasanya kalau misalkan di laut ada kebocoran minyak kapal tanker ya, pengangkut minyak itu, lalu minyaknya tumpah ke lautan, tentu saja banyak cara, tapi salah satu cara yang bisa dimanfaatkan untuk membersihkan minyak tumpahan tadi yang di laut adalah dengan memberikan bakteri Pseudomonas otida ini. Sehingga nanti bakteri tersebut akan mengurai minyak-minyak sampai pada akhirnya hilang dari lautan. Bidangnya adalah pengurai. Inilah teman-teman berbagai macam jenis mikroorganisme yang terlibat dalam kehidupan dari berbagai bidang. Semoga bisa dipahami. Kalau begitu next gantian. Sekarang kita akan melihat penerapan bioteknologi yang modern. Nah teman-teman, yang tadi Pak sampaikan, secara konsep, intinya adalah bioteknologi modern itu rekayasa genetik, ya, materi genetik dari makhluk hidup. Dan bentuk-bentuk spesifiknya seperti apa ada banyak ya. Ada pembuatan insulin, ada antibodi monoklonal, ada cloning, ada kultur jaringan, dan juga ada mikroorganisme transgenik atau GMO, genetic modified organism. Hanya saja untuk kepentingan kita, maka kita akan mempersingkat saja, kita dalami di dua kasus, yaitu kultur jaringan dan pembuatan insulin. Baik, kita akan lihat ya teman-teman ya. Kita akan mulai dari pembuatan insulin. Ini menarik banget teman-teman ya. Jadi pembuatan insulin yang buatan ya, yang saat ini biasa dipakai, itu memanfaatkan teknologi yang namanya adalah DNA rekombinan. Ya, sesuai namanya DNA rekombinan, berarti nanti ada DNA terlibat dan ada kombinasi di situ. Ya. Dikombinasikan ulang. Nah, kalau kita berbicara sejarahnya, kenapa ya kok ini bisa ditemukan? Sebenarnya ini tuh belum lama, teman-teman. Ya. Jadi, gini ceritanya. Dulu, di awal abad 19, hormon insulin yang digunakan untuk penderita diabetes mellitus, ya penyakit gula, hanya bisa diperoleh dengan diekstrak dari pankreas ternak, contohnya babi atau sapi. Itu. Hanya saja, tentu jumlahnya nggak banyak, teman-teman. Artinya tidak efisien kalau harus mengekstrak langsung dari organ hewan-hewan tersebut. Ya. Dan ingat, penderita diabetes mellitus semakin lama makin banyak. Maka di situ jumlah insulin yang dihasilkan tentu saja kurang mencukupi. Ya. Coba aja bandingkan berapa jumlah penderita diabetes mellitus di dunia ini gitu ya. Jadi itu dianggap tidak efisien. Hanya saja seperti hanya kita bisa melihat ini adalah masalah, para peneliti pun juga tidak diam. Mereka terus-menerus resah dan berusaha menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Hingga akhirnya, sekitar tahun 1980-an, ya, sebuah perusahaan itu menemukan cara untuk menghasilkan insulin yang lebih efisien, yaitu dengan memanfaatkan DNA bakteri E. coli yang sudah direkayasa. Ya, inilah tadi yang disebut sebagai teknologi DNA rekombinan. Prinsipnya bagaimana? Prinsipnya ini teman-teman. Jadi E. coli yang itu adalah bakteri sebenarnya secara umum ada di usus hewan ya teman-teman, termasuk di manusia. Untuk membusukkan makanan. Ternyata di situ tuh strukturnya ada suatu DNA yang melingkar atau DNA sirkuler yang disebut sebagai plasmid. Nah, plasmid ini tadi dimanfaatkan yaitu dengan cara disisipkan gen penghasil insulin. Loh, gennya ini diperoleh dari mana? Diperolehnya dari pankreas manusia. So, di sini plasmidnya itu dikombinasiin teman-teman dengan gen dari pankreas manusia. Begitu. Maka efeknya adalah
nanti bakteri E. coli yang sudah diisi gen itu bisa menghasilkan insulin. Jadi insulin itu sudah kayak metabolitnya gitu loh. Dalam metabolismenya. Ya. Kalau secara natural, E. coli tidak akan mungkin menghasilkan insulin. Tapi karena tadi sudah direkayasa DNA-nya, sekarang dia mampu menghasilkan insulin. Keren ya. Mengerikan ya teknologi. Dan mengerikan sekali manusia bisa berpikir sampai ke sana. Ya, begitu teman-teman. Nah, tentu saja ini akan memberikan keuntungan berupa lebih efisien, baik dari segi jumlah produksinya, jadi lebih pesat, ya, mampu memenuhi kebutuhan dunia akan hormon ini. Metodenya juga jadi lebih lebih simpel lagi, ya, sudah dibuat sistem agar produksinya bisa massal. Dan tentu saja yang paling terasa adalah dari segi tenaga. Tentu saja berternak E. coli kelihatannya tenaganya akan lebih sedikit, ruangannya akan lebih efisien lagi daripada memelihara sapi atau babi yang begitu banyaknya. Jadi memang sangat membantu teman-teman. Nah, supaya lebih paham, ini adalah gambaran teman-teman skema dari pembuatan insulin dengan teknologi DNA rekombinan. Ya, sedikit Pak Anggit jelaskan, ini ada bakteri tadi E. coli tadi yang Pak Anggit sempat sebutkan. Lalu di sini ada mikroorganisme, yaitu bakteri. Mikroorganisme. Di sini ada DNA-nya, yaitu plasmid, maksud Pak Anggit. Lalu plasmidnya ini dikeluarkan dulu teman-teman dan dipotong dengan enzim restriksi. Ya, loh Pak, kenapa plasmidnya harus dipotong? Justru ini akan nanti menyediakan ruang untuk gen yang mau disisipkan. Jadi di sini, di titik ini, kita sekarang beralih untuk ngambil gen yang mau disisipkan di sini. Yang diambil dari sel manusia, terutama di organ pankreas. Ya. Nah, di sini para peneliti sudah tahu tuh, saat meneliti sel manusia di bagian pankreas, maka bisa dipotong juga gen yang bisa memunculkan atau memproduksi insulin. Nah, itu gennya dipotong, teman-teman. Ya. Sehingga sekarang kita sudah punya gen penghasil insulin yang diambil dari pankreas manusia, dan tadi sudah ada plasmidnya. Lalu apa yang akan dilakukan? Yang dilakukan adalah dua-duanya, yaitu gen manusia tadi dan plasmidnya tadi, disatukan dengan enzim ligase. Sehingga hasilnya kamu bisa lihat di sini plasmidnya bundar lagi. Ya. Jadi bulat lagi, sempurna lagi. Cuman hanya saja bulatnya ini sempurnanya. Ya. Ini ternyata sudah disisipi gen penghasil insulin. Lalu kalau sudah seperti ini, bagaimana Pak? Ya, tentu saja plasmidnya tinggal dimasukkan lagi. Ya. Disuntikkan lagi ke dalam bakteri E. coli tadi. Ya. Pak Anggit membayangkan bahwa kasihan sebenarnya ya. E. coli-nya tuh mungkin tidak sadar loh bahwa plasmidnya ini sudah berubah tuh mungkin bisa jadi tidak sadar. Ya. Dia hanya mengetahui bahwa yang penting sekarang plasmidnya balik lagi, gitu aja. Lalu yang terjadi adalah ya bakteri ini tinggal dikembangbiakkan saja. Dikasih gula, dijaga suhu hidupnya, tempat hidupnya, dan segala macam, sehingga mereka, si bakteri ini tinggal membelah. Ya, makin banyak, tapi sekarang tanpa bakteri ini sadari, dia sudah punya skill untuk bisa menghasilkan metabolit berupa insulin. Jadi makin bertumbuh, berkembang banyak, makin banyak pula jumlah insulin yang dihasilkan. Lalu nanti sama industri biasanya itu yang akan diekstrak. Ya. Dia dimurnikan sehingga benar-benar akan memperoleh insulin yang murni. Dan itulah yang disuntikkan ke para penderita diabetes mellitus ya pada tahun yang sudah modern ini. Keren banget ya teman-teman. Kalian kalau mau belajar ini ya besok pokoknya intinya ambillah jurusan bioteknologi. Ya. Kalian akan mampu sampai ke sini. Oke, nggak bisa dipahami. Lalu next berikutnya adalah tentang kultur jaringan. Ya. Jadi apa itu kultur jaringan? Kultur jaringan adalah ini bentuk perbanyakan tumbuhan, ya, teknologi untuk memperbanyak tumbuhan secara vegetatif, artinya bukan generatif teman-teman. Ya, artinya di sini tidak melibatkan sel ovum dan sperma dari tumbuhan, dan dengan memanipulasi jaringan somatik, ini jaringan tubuh. Ya. Dalam kultur yang aseptik, artinya ini harus steril dan terkontrol.
Apa dasarnya? Ya, kenapa ini bisa dilakukan? Dasarnya adalah karena ada bagian-bagian tanaman tertentu yang memiliki sifat totipotensi. Ya, tadi Panggil sudah sempat ngomong. Totipotensi adalah kemampuan bagian tanaman untuk bisa membentuk individu baru. Ya, kalau dikulturkan secara in vitro. In vitro itu artinya di luar tubuhnya teman-teman, biasanya di lab. Ya. Jadi bagian tanaman tadi apabila dikulturkan secara in vitro di luar tubuhnya, ya di laboratorium, dia punya kemampuan, dia punya potensi untuk menjadi individu baru. Contoh konkretnya, ini berbeda dengan hewan ya. Hewan nggak punya totipotensi. Manusia nggak bisa, nggak punya totipotensi. Nggak ada tuh yang gunting kukunya, lalu hasil dari gunting kuku itu punya totipotensi sehingga bisa membentuk kamu yang baru. Manusia yang baru itu nggak ada. Tapi kalau tumbuhan ada, ya. Contohnya di batang, kulit batang terutama, epidermis batang. Terus di ujung-ujung tunas, di ujung-ujung akar, nah itu sifat totipotensinya gede banget. Maka dari situ, ya potongan batang misalkan, dipotong-potong kecil-kecil lagi, itu benar-benar bisa tumbuh menjadi individu baru. Ya, jadi dari potongan batang misalkan, itu bisa tumbuh akar baru, tumbuh daun, lalu juga nanti pada akhirnya utuh menjadi individu tanaman yang baru. Nah, maksud Panggil seperti itu, teman-teman. Nah, apa keuntungan dari kultur jaringan ini? Tentu saja di situ sifat tanamannya akan sesuai dengan induknya. Ya. Ya, sama persis. Misalkan kamu punya pohon apa ya? Pohon jati yang kualitasnya tuh bagus sekali. Ya. Pohon jati itu kan karena gennya indukannya berbeda-beda bisa jadi berbeda-beda. Tapi saat kamu punya indukan yang pohon jati yang bagus banget, kalau kamu kulturkan, nanti hasil anakannya tuh benar-benar bisa sama dengan pohon jati yang kamu anggap umum tadi. Persis. Lalu perbaikan tanamannya bisa lebih cepat. Ya tentu saja teman-teman, daripada pakai biji ya. Sudah sifatnya unggul kayak induknya tadi, lalu ini bisa cepat perbanyakannya. Ya, hanya dengan memotong bagian batang ya kecil saja, itu benar-benar bisa menumbuhkan ratusan pohon atau tanaman yang baru. Ya, jadi perbaikannya cepat sekali. Sifatnya unggul cepat, jadi keren banget. Ya. Lalu keuntungan ketiganya adalah kalau mau diekspor, ini tidak perlu melalui proses karantina. Ya. Jadi itu sudah terbebas dari penyakit. Jadi sekeren itu teman-teman. Ya. Gitu. Tapi ada kelemahannya nggak ya kira-kira? Ini kan keuntungan nih. Ya, kalau kelemahannya ada nggak ya? Kalau kelemahan gimana ya? Kita harus melihat ini tuh secara luas. Kelemahan langsung sih sebenarnya tidak langsung dirasakan ya. Tapi ini sangat terasa tentang keanekaragaman hayati. Teman-teman masih ingat. Ada yang dimaksud sebagai keanekaragaman gen, yaitu berupa plasma nutfah. Ya, ini kalau ada kultur jaringan bisa jadi berpengaruh teman-teman. Ya, kenapa? Karena kalau ada kultur jaringan, tentu saja yang dikulturkan adalah tanaman-tanaman yang unggul. Maka kamu tahu kan kecenderungannya apa? Kamu saja deh kalau misalnya ditanya, kamu kalau ada tanaman yang random sama yang unggul, mana yang kamu ingin kembangkan, kamu tumbuhkan? Pasti yang unggul bukan? Bayangkan kalau semua manusia berpikir hal yang sama. Ya. Maka tentu saja hanya tanaman-tanaman unggul saja yang akan tumbuh banyak dikembangkan di dunia. Bagaimana dengan tanaman yang bahkan satu spesies sifatnya tidak unggul? Ya bisa jadi lama-kelamaan akan punah gitu ya, karena tidak ada yang mengembangkan itu. Jadi itu teman-teman yang terjadi. Ya. Maka berbicara tentang plasma nutfah, keanekaragaman gennya, apa yang terjadi? Apa efeknya? Tentu saja ini akan menjadi turun ya. Jadi keanekaragaman gennya bisa jadi akan menurun, berkurang. Ya, itu yang berbahaya sebenarnya. Ya. Tentu saja dunia akan indah kalau beraneka ragam teman-teman, bukan seragam. Hanya yang baik-baik saja, yang tumbuh itu ya tidak adil ya. Makhluk hidup tuh harusnya ya dinamis. Semuanya harusnya tuh punya kesempatan tumbuh apapun sifatnya, apapun baik dan buruknya. Gitu.
Nah, ini teman-teman hanya contoh saja menggambarkan tentang kultur jaringan. Kamu bisa lihat ini namanya adalah planlet. Tanaman yang ukuran sebenarnya ini tanaman utuh, sudah komplit akar, batang, daunnya, ya. Hanya saja ukurannya kecil, makanya namanya planlet, ya. Jadi tanaman utuh hasil dari kultur jaringan yang masih kecil-kecil, dibotolin sampean teman-teman, saking kecilnya. Banyak sekali jumlahnya. Bahkan kalau kamu lihat gambar di sebelahnya lagi, ini bahkan di lab ya, ini sampai ratusan mungkin ribuan gitu ya, sampai ke sana-sana raknya. Dan ini semuanya sifatnya sama, unggul, gitu ya. Nggak ada yang beda, unggul, mirip sekali dengan induknya. Ya, gitu teman-teman. Nah, sampai sini dulu saja kita membahas sampai ke kultur jaringan. Semoga teman-teman bisa memahami materi ini dan semoga membantumu dalam belajar, terutama persiapan ujian. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu lagi dengan Pak Anggit di materi-materi mendatang. Ya, kalau begitu, selamat belajar. Bye.